Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauf Hamdal Ajid. Saya dari kelas MA 22CA01 dengan NIM 112210978. Video ini bertujuan untuk pemenuhan nilai tugas akhir, dan perusahaan yang saya kunjungi adalah PT Nates Nitis Netes atau yang bisa disebut PT Loxus Indonesia. Untuk company profile-nya, Loxus Indonesia adalah sebuah perusahaan dan merek lokal yang terkenal dengan produk pembersihnya. Produk-produk Loxus dirancang untuk mengatasi berbagai masalah pembersihan di rumah tangga, mulai dari membersihkan kerak membandel di kamar mandi hingga membersihkan noda pakaian. Produk-produk Loxus yang populer antara lain ada Loxus Cleaner, Loxus Fabric Cleaner, dan Loxus Washing Machine Cleaner. Tiga itu adalah produk teratas yang terjual banyak di pasaran. Untuk segi pelatihan dan segi sumber daya manusianya, saya juga telah menginterview HRD saya dengan nama Ibu Elsa Famela. Dan yang setelah saya rangkum, mendapat aspek-aspek penting dalam pelatihan yang diterapkan oleh PT Loxus. Yang pertama adalah analisis kebutuhan pelatihan. Untuk identifikasi kesenjangan keterampilan yang pertama dilakukan. Melalui evaluasi kinerja, survei karyawan, dan analisis pekerjaan, perusahaan dapat mengidentifikasi keterampilan apa saja yang masih kurang dimiliki karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, prioritas kebutuhan. Setelah mengidentifikasi kesenjangan, perusahaan perlu memprioritaskan kebutuhan pelatihan berdasarkan dampaknya terhadap kinerja dan tujuan strategis perusahaan. Lalu, yang dilakukan adalah setelahnya perancangan program pelatihan. Untuk perancangan ini tentunya memerlukan tujuan yang jelas. Setiap program pelatihan harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, yang sejalan dengan tujuan bisnis perusahaan. Lalu ada metode pelatihan yang tepat. Pemilihan metode pelatihan harus disesuaikan dengan jenis keterampilan yang ingin dikembangkan dan karakteristik peserta pelatihan. Lalu ada materi pelatihan yang relevan. Materi pelatihan tentunya harus relevan dan up to date dengan perkembangan industri sekarang. Lalu ada evaluasi pelatihan. Rancanglah evaluasi untuk mengukur efektivitas program pelatihan, baik selama proses pelatihan berlangsung maupun setelah pelatihan. Juga ada berbagai metode pelatihan lainnya seperti classroom training, e-learning, on-job training, dan simulation. Lalu ada pelaksanaan pelatihan. Untuk pelaksanaan pelatihan, tim HR harus menemukan fasilitator yang kompeten. Lalu, lingkungan belajar yang kondusif, dan peserta yang aktif untuk tanya jawab, sehingga dapat menemukan celah untuk ilmu yang masih kurang atau belum paham. Lalu yang keempat ada evaluasi pelatihan. Untuk evaluasi ini, ada macam evaluasi, ada evaluasi reaksi, mengukur sejauh mana peserta menyukai program pelatihan. Lalu ada evaluasi pembelajaran, mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta. Lalu ada evaluasi perilaku, yang mengukur perubahan perilaku di tempat kerja setelah mengikuti pelatihan. Lalu ada evaluasi hasil, mengukur dampaknya pelatihan terhadap kinerja individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan. Dan menurut saya sendiri, ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelatihan. Yang pertama, tentunya komitmen manajemen sendiri. Dukungan penuh dan dari manajemen sangat penting untuk keberhasilan program pelatihan. Lalu ada partisipasi karyawan. Untuk keterlibatan aktif karyawan dalam proses pelatihan sangat penting. Lalu ada lingkungan kerja yang mendukung. Untuk lingkungan kerja yang positif dan mendukung pembelajaran akan meningkatkan efektivitas pelatihan. Lalu teknologinya juga pun harus mendukung. Dengan menerapkan aspek-aspek di atas, perusahaan dapat menciptakan pelatihan yang efektif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja karyawan dan menciptakan tujuan bisnis sehingga searah antara karyawannya pun dengan perusahaan. Lalu ada disiplin kerja di perusahaan PT Loxus. Untuk implementasi yang dilakukan PT Loxus ada program Employee of the Month, yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah berprestasi atau telah menjaga kedisiplinan dengan tidak telat selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Lalu, ada komunikasi yang efektif dan visi misinya yang jelas.
PT Lexus memastikan setiap karyawan memahami visi dan misi perusahaan ketika karyawan menjadi bagian dari tujuan yang lebih besar, sehingga mereka akan lebih termotivasi untuk disiplin. Lalu, saluran komunikasi yang terbuka. Membuat komunikasi yang terbuka antara manajemen dan karyawan. Ini bisa berupa rapat rutin, kotak saran, atau platform online. Lalu, umpan balik yang konstruktif. Tentunya dari karyawan harus memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada manajemen atas secara berkala. Ini akan membantu mereka memahami area apa yang perlu ditingkatkan. Lalu ada aturan yang jelas dan konsisten. Seperti kebijakan yang tertulis, itu membuat kebijakan perusahaan yang jelas sehingga mencakup aturan kehadiran, tata tertib, dan saksi yang sangat jelas. Lalu, sosialisasi yang memadai. Pastikan semua karyawan memahami dan setuju dengan kebijakan yang ada. Lalu konsistensi dan penerapan. Penerapan aturan secara konsisten untuk semua karyawan tanpa terkecuali. Lalu lingkungan kerja yang kondusif. Fasilitas yang memadai. Pastikan fasilitas kerja seperti ruang kerja peralatan dan infrastruktur pendukung memadai untuk meningkatkan produktivitas. Lalu ada kultur kerja yang positif. Ciptakan budaya kerja yang positif, saling menghormati dan kolaboratif. Lalu program kesejahteraan karyawan. Ini menawarkan program kesejahteraan karyawan seperti asuransi kesehatan, tunjangan-tunjangan lainnya, dan kegiatan rekreasi untuk meningkatkan kepuasan kerja. Lalu evaluasi kinerja yang objektif. Ya, seperti sistem evaluasinya sangat jelas dan transparan sehingga karyawan pun tahu yang dievaluasi apa, yang menjadi penilaian apa. Lalu target yang realistis sehingga karyawan merasa target tersebut dapat dicapai oleh karyawan. Feedback yang berkala. Karyawan secara berkala untuk membantu atasan meningkatkan kinerjanya, kaizen untuk perbaikan diri sendirinya juga. Lalu ada sistem reward dan punishment. Sistem reward itu kayak seperti memberikan penghargaan. Lalu ada sanksi yang proporsional, yaitu memberikan sanksi sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut. Lalu ada pelatihan dan pengembangan, seperti pelatihan berkala, sehingga diadakan pelatihannya secara berkala terus-menerus atau selama 3 bulan atau setiap 3 bulan sekali untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Lalu ada program pengembangan karir, seperti tawarkan program pengembangan karir untuk membantu karyawan mencapai potensi penuh mereka. Dan harus mempunyai contoh kepemimpinan yang kuat, yang harus menjadi contoh yang baik dalam disiplin kerja. Lalu mendelegasikan tugas dengan jelas dan berikan tanggung jawab kepada karyawan. Lalu masuk lagi ke selanjutnya ada kompensasi karyawan, insentif untuk kinerja optimal. Kompensasi karyawan adalah segala bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa dan kontribusi mereka. Kompensasi tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa dalam bentuk non-tunai seperti tunjangan, fasilitas, dan kesempatan pengembangan diri. Tujuannya adalah menarik talent. Kompensasi yang menarik dapat menarik calon karyawan berkualitas tinggi untuk bergabung dengan perusahaan. Lalu memotivasi juga. Kompensasi yang adil dan kompetitif dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Lalu menetapkan kinerja. Kompensasi yang terkait dengan kinerja dapat mendorong karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Lalu menjaga karyawan juga. Untuk kompensasi yang baik pun dapat membantu perusahaan mempertahankan karyawan berbakat dan mengurangi tingkat layoff atau turnover. Untuk jenis-jenis kompensasi, secara umum dapat terbagi menjadi 2 jenis. Ada kompensasi langsung yang terdiri dari gaji, tunjangan, transportasi,
bonus, dan komisi. Kalau kompensasi karyawan untuk kinerja optimal. Kompensasi karyawan adalah segala bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa dan kontribusi mereka. Pada intinya adalah itu. Maka di kompensasi langsung adalah kompensasi langsung isinya seperti gaji, tunjangan transportasi, bonus, dan komisi. Itu sangat menunjang untuk kinerja mereka karena kompensasi langsung. Dan yang kedua ada kompensasi tidak langsung, yaitu seperti asuransi kesehatan, program pensiun, program pengembangan karir, fasilitas kerja, dan program kesejahteraan karyawan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi, yaitu ada posisi jabatan. Semakin tinggi posisi jabatan, tentunya semakin besar kompensasi yang diberikan. Lalu kinerja karyawan yang baik akan mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi juga. Lalu ada keahlian dan pengalaman. Karyawan dengan keahlian dan pengalaman yang relevan akan mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi dari karyawan yang non-pengalaman atau minim ahli. Lalu untuk pasar tenaga kerja, tingkat persaingan juga mempengaruhi besaran kompensasinya, sehingga kemampuan keuangan perusahaan pun juga berpengaruh untuk menentukan besaran kompensasi yang didapat oleh karyawan. Untuk desain kompensasi yang efektif, menurut saya adalah keadilan. Yang pertama harus ada keadilan. Itu harus adil dan transparan kepada semua karyawan sehingga karyawan tahu besaran kompensasi yang diberikan, penilaiannya seperti apa. Lalu ada kompetitif. Kompensasi harus kompetitif dengan perusahaan lain di industri yang sama. Lalu motivasi. Sistem kompensasi juga harus dapat memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja yang optimal. Sederhana. Sistem kompensasi yang sederhana dan mudah dipahami akan lebih efektif. Lalu fleksibel. Sistem kompensasi juga harus fleksibel untuk mengakomodasi perubahan bisnis. Dengan merancang sistem kompensasi yang efektif, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan produktivitas karyawan, dan mencapai tujuan yang lebih baik. Penerapan sistem kompensasi di PT Loxus Indonesia yang diterapkan yaitu kompensasi tidak langsung seperti asuransi kesehatannya, program pensiun, fasilitas kerja, dan program kesejahteraan. Manfaatnya, karyawan merasa dihargai dan diperhatikan oleh perusahaan. Tunjangan seperti asuransi kesehatan memberikan rasa aman dan mengurangi kekhawatiran karyawan. Program-program kesejahteraan seperti cuti tambahan atau fleksibilitas waktu kerja membantu menyeimbangkan kehidupan pribadi dan pekerjaan terhadap karyawan. Tingkat turnover karyawan dapat menurun karena karyawan merasa memiliki ikatan yang kuat dengan perusahaan. Paket kompensasi yang komprehensif, termasuk benefit, menjadi daya tarik bagi calon karyawan berkualitas. Kesimpulannya, kompensasi tidak langsung memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Dengan memberikan benefit yang sesuai dengan kebutuhan karyawan, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan kerja, loyalitas, dan produktivitas karyawan. Selain itu, kompensasi tidak langsung juga dapat membantu perusahaan menarik dan mempertahankan talenta terbaiknya. Dan untuk kepuasan karyawan, untuk selanjutnya ada kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan adalah perasaan senang dan puas yang dialami karyawan terhadap pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Ini bukan hanya tentang seberapa besar gaji yang mereka terima, tetapi juga mencakup berbagai faktor lain seperti hubungan dengan rekan kerja, lingkungan kerja, peluang pengembangan diri, dan seberapa sejalan nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai pribadi mereka. Pertanyaannya, mengapa kepuasan karyawan penting? Produktivitas yang tinggi itu perlu dicapai dengan kepuasan karyawan. Karyawan yang puas cenderung lebih produktif, kreatif, dan inovatif. Mereka lebih termotivasi untuk mencapai target dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perusahaan.
Lalu turnover yang rendah. Karyawan yang puas cenderung bertahan lebih lama di perusahaan. Ini berarti perusahaan dapat menghemat biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan baru. Lalu kualitas kerja yang lebih baik. Karyawan yang puas lebih memperhatikan kualitas pekerjaan mereka. Mereka lebih peduli terhadap kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Lalu kultur perusahaan yang positif. Kepuasan karyawan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif. Ini akan menarik talenta baru dan meningkatkan loyalitas pelanggan juga. Lalu ada efisiensi biaya. Dengan mengurangi turnover dan meningkatkan produktivitas, perusahaan dapat menghemat sekali biaya operasional dari biaya rekrutmen, biaya tes kesehatan, dan biaya pelatihan karyawannya itu sendiri. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan karyawan ada gaji dan tunjangan. Gaji yang adil dan kompetitif serta tunjangan yang memadai adalah faktor penting dalam kepuasan karyawan. Lalu lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan mendukung produktivitas sangat penting. Lalu kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik dan inspiratif dapat memotivasi karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja. Lalu peluang pengembangan karir. Adanya peluang untuk belajar dan berkembang akan membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Pengakuan dan apresiasi. Pengakuan atas prestasi kerja dan penghargaan yang diberikan dapat meningkatkan motivasi karyawan. Lalu ada kesempatan untuk berkontribusi. Karyawan ingin merasa bahwa kontribusi mereka berharga bagi perusahaan. Lalu juga sejalan dengan nilai-nilai perusahaan. Karyawan ingin bekerja di perusahaan yang memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai pribadi mereka. Hal yang saya sebutkan tadi adalah faktor-faktor yang menurut saya sangat mempengaruhi dengan kepuasan kerja karyawan. Lalu cara meningkatkan kepuasan karyawan tentunya dengan komunikasi yang efektif. Jalin komunikasi yang terbuka dan jujur dengan karyawan. Lalu ada program pengembangan diri, berikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan diri melalui pelatihan dan kursus-kursus yang berkaitan dan relevan. Lalu perlunya juga pengakuan dan apresiasi dari perusahaan kepada karyawan. Lalu ada lingkungan kerja yang positif. Sebagai manajemen atas atau sebagai tim SDM, mereka harus menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan mendukung sehingga dapat meningkatkan hal positif di pikiran sehingga menyebabkan kreatif dan inovatif untuk kinerja selanjutnya. Lalu fleksibilitas. Berikan fleksibilitas dalam bekerja, misalnya dengan opsi bekerja dari rumah atau jam kerja yang fleksibel. Itu juga dapat memudahkan karyawan. Lalu ada program kesejahteraan karyawan. Untuk program kesejahteraan karyawan, tawarkan program kesejahteraan seperti asuransi kesehatan, gym, atau kegiatan sosial lainnya. Survei kepuasan karyawan, tentunya harus disurvei. Ini harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh karyawan. Cara mengukurnya, untuk mengetahui tingkat kepuasan karyawan, perusahaan dapat melakukan survei kepuasan karyawan, wawancara mendalam, atau FGD. FGD adalah Focus Group Discussion. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan karyawan adalah tingkat absensi. Karyawan yang puas cenderung memiliki tingkat absensi yang rendah. Lalu tingkat turnover. Karyawan yang puas cenderung bertahan lebih lama di perusahaan. Biasanya dengan range jarak 2-5 tahun itu berarti sudah masuk lingkungan yang positif. Produktivitas. Karyawan yang puas cenderung lebih produktif tentunya. Dan kualitas kerja. Gimana kita melihat kualitas kerja dari karyawan tersebut? Karena karyawan yang puas cenderung menghasilkan kerjaan yang baik dan berkualitas. Dengan meningkatkan kepuasan karyawan,
Perusahaan tidak hanya akan mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi juga akan membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang dan dapat menjaga kepercayaan dan loyalitas customer itu sendiri. Lalu implementasi survei kepuasan di PT Loxus. Yang pertama, komunikasikan tujuan survei. Jadi mensosialisasikan dulu tujuan survei ini untuk apa, dan hasil dan nilainya seperti apa untuk kedepannya. Jelaskan alasan, sudah pasti sampaikan kepada karyawan mengapa survei ini penting dan bagaimana hasilnya akan digunakan untuk meningkatkan lingkungan kerja. Lalu jamin kerahasiaannya, bahwa semua jawaban akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk tujuan analisis. Lalu pilih platform yang online. Kalau untuk di PT Loxus, menggunakan survei online seperti Google Forms, SurveyMonkey, atau platform Harris perusahaan dapat digunakan untuk membuat dan menyebarkan survei secara online. Lalu penyebaran survei. Untuk saluran komunikasi menggunakan email perusahaan atau intranet atau pengumuman langsung untuk mengisi survei-survei kepuasan karyawan. Tentunya juga harus memilih waktu yang tepat agar pilih waktu yang karyawan tidak terlalu sibuk atau karyawan tidak sedang tertekan. Juga ingatkan berkali-kali untuk mengisi survei agar tingkat respon meningkat. Lalu tingkatkan tingkat partisipasi. Buat survei yang singkat dan menarik, hindari pertanyaan yang terlalu panjang atau membosankan. Lalu tentunya tawarkan insentif. Jika memungkinkan, tawarkan insentif kecil seperti hadiah atau undian untuk mendorong partisipasi karyawan. Lalu perkumpulan dan analisis data. Tetapkan tenggat waktunya. Tentukan batas waktu pengumpulan data dan ingatkan karyawan. Gunakan alat analisis. Gunakan software atau platform survei untuk menganalisis data secara cepat dan akurat. Lalu identifikasi tren dan pola. Cari tahu area mana yang memiliki tingkat kepuasan tinggi dan rendah. Seperti misalnya area yang rendah mungkin di divisi marketing, bagian mana yang rendah, mungkin di bagian ininya. Dan kita dapat mencari celah tersebut untuk menyelesaikan agar masing-masing karyawan dapat klop, dapat menciptakan lingkungan yang positifnya itu sendiri. Lalu komunikasikan hasil. Buat lapor yang jelas dan ringkas. Terus presentasikan hasil survei kepada manajemen dan karyawan. Lalu fokus pada tindakan perbaikan. Jelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu libatkan juga karyawan untuk memberikan masukan untuk rencana aksi ke depannya seperti apa. Jadi karyawan juga dapat memberikan saran tersebut. Lalu implementasikan tindakan perbaikan. Yang pertama dilakukan adalah pastinya prioritaskan masalah. Identifikasi masalah yang paling mendesak dan alokasi sumber daya yang diperlukan. Lalu buat rencana aksi yang jelas. Tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu. Lalu pantau kemajuan. Lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan berjalan sesuai rencana. Jika banyak karyawan merasa beban kerja terlalu berat, tinjau kembali proses kerja, delegasikan tugas, atau rekrut karyawan baru. Jika karyawan merasa kurang diakui, implementasikan program penghargaan atau berikan umpan balik yang lebih sering. Jika karyawan merasa tidak memiliki peluang pengembangan karir, buat program pelatihan dan mentoring. Untuk PT Natas Nitis Netes atau 3N, mengelola aspek sumber daya manusia dan kebijakan disiplin dengan pendekatan yang terstruktur dan berfokus pada keberlanjutan perusahaan serta kesejahteraan perusahaan. Yang pertama dilakukan seperti tadi, identifikasi kebutuhan pelatihan karyawan. Perusahaan mengidentifikasi kebutuhan melalui analisis terhadap pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan.
Penilaian ini mencakup analisis individu serta penilaian terhadap kebutuhan perusahaan secara keseluruhan yang kemudian dijadikan dasar untuk merancang program pelatihan yang tepat. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dalam program pelatihan. Untuk partisipasi aktif dalam program pelatihan, PT Natas Nitis Netes melakukan penilaian kebutuhan yang menyeluruh. Penilaian ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara, atau analisis data kinerja. Melalui pendekatan itu, perusahaan dapat memahami dengan lebih baik keterampilan, bakat, dan pengetahuan karyawan yang ada, serta mengidentifikasi program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Lalu penerapan kebijakan yang disiplin, adil, dan konsisten. Perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan disiplin diterapkan secara adil dan konsisten dengan merancang peraturan yang rasional dan transparan. Kebijakan ini mencakup pemberian reward bagi karyawan yang menaati peraturan dan punishment bagi mereka yang melanggar perusahaan, juga menekankan pentingnya memberikan hak karyawan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan dan transparansi dalam lingkungan kerja. Lalu program pencegahan pelanggaran disiplin. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin, perusahaan memiliki peraturan yang sangat jelas, seperti surat peringatan dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Secara sepihak jika terjadi pelanggaran serius terhadap kebijakan perusahaan. Tindakan ini diambil untuk menjaga disiplin dan menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan produktivitas. Analisis hasil survei dan tindakan perbaikan atau Kaizen. Perusahaan secara rutin menganalisis hasil survei yang dilakukan untuk memahami area mana yang memerlukan perhatian dan perbaikan. Hasil survei ini kemudian disaring dan dibandingkan dengan data lainnya untuk menarik kesimpulan yang akurat. Berdasarkan hasil tersebut, tindakan perbaikan yang diperlukan dapat segera diimplementasikan untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan. Lalu, mengatasi masalah bullying atau diskriminasi di tempat kerja. PT Natas Nitis Netes memiliki kebijakan tegas dalam mengatasi masalah seperti bullying atau diskriminasi di tempat kerja. Jika ada indikasi perusahaan akan mengadakan musyawarah antara korban dan pelaku untuk mengklarifikasi permasalahan. Jika terbukti permasalahan tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku dan akan memberikan surat peringatan pertama. Apabila perilaku tersebut terus berlanjut, tindakan lebih lanjut akan diambil seperti pemutusan hubungan kerja secara permanen, atau pendekatan ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk pelecehan. Lalu untuk saya juga sudah menanyakan ke beberapa HRD pertanyaan interview seperti bagaimana PT Natas Nitis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan, dan dijawab oleh HRD tersebut dengan menganalisis kebutuhan pelatihan dengan melihat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan secara keseluruhan untuk menentukan jenis pelatihan apa yang mereka butuhkan untuk menggerakkan perusahaan menuju tujuan yang lebih baik lagi. Pertanyaan kedua, bagaimana perusahaan memastikan partisipasi aktif karyawan dalam program pelatihan? Dan dengan melakukan penilaian kebutuhan yang menyeluruh untuk memahami keterampilan, bakat, dan pengetahuan karyawan itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara, dan analisis data kinerja. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara perusahaan memastikan bahwa kebijakan disiplin diterapkan secara adil dan konsisten untuk semua karyawan? Jawabannya adalah dengan membuat peraturan yang rasional, maka karyawan akan merasa kebijakan tersebut adil untuk seluruh karyawan. Contohnya, seperti dengan selalu memberi reward bagi yang taat kebijakan dan punishment untuk yang tidak menaati kebijakan atau peraturan perusahaan, lalu memberikan hak karyawan dengan baik dan sesuai. Pertanyaan keempat, program apa yang telah diberikan perusahaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin?
Jawabannya adalah membuat peraturan seperti surat peringatan dan pemberhentian secara sepihak jika karyawan melanggar kebijakan dan peraturan perusahaan. Pertanyaan kelima, bagaimana perusahaan menganalisis hasil survei dan menerapkan tindakan perbaikan? Jawabannya melihat hasil survei apa yang difokuskan dalam survei ini, lalu menyaring hasil survei, cari pembanding, dan mengambil kesimpulan untuk menjalankan apa yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nauf Hamdallah Ajid, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.